Selamat datang di Dislambair Koarmatim, satuan yang memiliki moto Wicak Wireng Warih, Ksatria dan Bijaksana di bawah air, merupakan tempat para ksatria dari bawah samudera berkarya. Huya! Dislambair Koarmatim memiliki tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, kemampuan dan kekuatan unit penyelaman dalam melaksanakan penyelaman untuk mendukung tugas-tugas pokok Komando Armada RI Kawasan Timur. Dislambair Koarmatim juga diperbantukan dalam operasi militer selain perang untuk atau dilibatkan dalam kegiatan search and rescue. Tugas penyelamatan atau bisa disebut selfie adalah menyelamatkan segala sesuatu atau objek yang tenggelam di bawah air. Peran Dislambair dalam penyelamatan terutama di bawah air sangat penting karena Dislambairlah yang personilnya memang disiapkan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan penyelaman di laut dalam. Jadi secara fisik, psikis, kemampuan, dan peralatan memang disiapkan untuk melaksanakan penyelaman dalam di laut. Penyelamatan yang dilaksanakan oleh Dislambair adalah disebut sebagai kegiatan selfie atau pekerjaan di bawah air. Di sini pesut. Telah terjadi kecelakaan KM Dolphin pada koordinat 0741601 SOK 11349 East. Sekarang juga laksanakan evakuasi ke lokasi tersebut. Kasih. Randu di sini pesut. Di Randu laksanakan evakuasi ke tempat kejadian. Penting tidaknya itu bukan saya yang mengukur, tetapi orang lain yang mengukur. Yang jelas, Dinas Penyelamatan Bawah Air adalah kumpulan dari personil yang dididik mempunyai kemampuan penyelaman bawah air sampai kedalaman yang disesuaikan dengan kemampuan alat. Jadi banyak penyelam profesional yang dididik di sini atau di bawah satuan kami bisa menyelam sampai kedalaman lebih dari 50 meter. Keberanian kita itu sangat menentukan. Contoh seperti kejadian Air Asia. Air Asia itu berkaitan dengan material pesawat yang jatuh di kedalaman air dan tenggelam di kedalaman lebih dari 30 meter. Itu adalah memang kerjaan kita. Kita punya alat, kita punya kemampuan, sehingga kita bisa mengerjakan kejadian seperti itu. Yang jelas, yang masih hangat di ingatan kita adalah kejadian Air Asia. Pesawat udara terjadi kecelakaan di Selat Karimata di kedalaman lebih kurang 30 meter dan itu kejadiannya memang sangat tragis sekali karena semua kru maupun penumpang pesawat itu meninggal dunia. Dan di kedalaman itu memang kita punya profesi di situ. Itu dikatakan ya korelasinya dengan tugas dan kemampuan kita sangat nyambung sekali. Kita penyelam yang dididik untuk menyelam di kedalaman, kemudian kita punya material-material untuk pengangkatan dan pengapungan karena bodi pesawat yang harus diangkat itu kan membutuhkan alat untuk pengapungan, untuk salvage-nya itu. Dan kita punya sarana itu. Sehingga otomatis sangat berkaitan erat juga dengan tugas pokok kita. Waktu ada perintah operasi, kami sudah siap. Ada kejadian kecelakaan, kita sudah menyiapkan tim. Tim peralatan sudah kita siapkan, sudah ready untuk berangkat. Tetapi kalau sudah ada perintah langsung, saat itu juga kita bergerak. Jadi tidak kaget, kita sudah langsung bergerak saat itu juga. Pada H+7 kejadian kecelakaan, kita sudah langsung bergerak. Ada yang lewat kapal, ada yang menggunakan pesawat udara yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Kita siapkan satu tim, dengan kekuatan lebih kurang 10 orang kita bergerak ke sana.
Kebetulan waktu pencarian CVR sama FDR, black box yang ada di Air Asia itu kebetulan anggota kami, yaitu Sertu Rajab waktu itu, dia prosesnya memang 3 hari setelah kita berangkat. Kebetulan, ya semuanya kan kebetulan. Gak mungkin kita, ya karena memang skill sudah ada, tapi kalau memang Allah yang Maha Kuasa mengendaki, nggak akan bisa menemukan itu. Dan kebetulan yang bisa mencari dan menemukan adalah anggota kami Serka Rajab itu. Nama saya Rajab Suwarno, pangkat Serkabek NRP 79069. Pada saat pelaksanaan SAR pesawat Air Asia yang jatuh di Pangkalan Bun, Kalimantan, saya sebagai penyelam dari salah satu penyelam gabungan dari Armatim. Baru sekitar tanggal 8 lah, saya ingat kalau nggak salah hari Kamis, kami diperintahkan untuk berangkat ke Pangkalan Bun. Siapapun lah, saya kira bisa, cuma kebetulan yang diterjunkan ke situ kan kebetulan saya gitu loh. Jadi yang menyelam kan saya juga nggak, istilahnya ya mohon maaf, istilahnya nggak pakai lama kan, sebenarnya kan hanya istilahnya cepat lah kalau memang hanya seperti itu. Tim kami bisa dengan segera bisa menemukan black box yang sudah beberapa hari kita cari. Bangga lah ya istilahnya, ya bangganya ya karena saya kan kerja sebenarnya juga sama tim sih, kita bangga bisa tim kami terutama ya umumnya ya tim gabungan penyelam itu kan semuanya TNI AL, alhamdulillah kan istilahnya bisa menunjukkan kalau kita masih mampu lah istilahnya. Kalau sebenarnya sebelumnya kami nggak berpikiran untuk dapat apa-apa, kita hanya ya mengemban tugas saja kan. Kita dapat perintah untuk tugas di sana, saya sudah bangga sekali. Berarti saya dipercaya untuk misi ini gitu. Tapi alhamdulillah dari pimpinan juga mungkin tahu, dari Panglima TNI kami diberi kenaikan pangkat luar biasa, 1 tingkat lebih tinggi. Saya kan waktu itu kan masih serda, ditunggu sampai April, 1 April saya sertu. Nah, habis 6 April saya jadi Serka. Penyelam 1 siap. Penyelam 1 siap. Awas kepala. Dalam rangka pembinaan pasukan, dalam hal ini prajurit-prajurit di Selam Air, secara rutin kami melaksanakan latihan dari mulai latihan harian, latihan mingguan, sampai dengan tingkat latihan K1, K2, K3, dan K4. Kita juga melaksanakan atau bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan transplantasi terumbu karang. Sehingga kita sambil melaksanakan kegiatan latihan bisa bermanfaat juga buat pemerintah daerah setempat. Kegiatan tadi adalah transplantasi terumbu karang dari teman-teman dari Dislam Air, penyelam TNI Armada Timur, dan kerjasama dengan kami selaku putra daerah dan penyelam lokal Pasir Putih Situbondo. Oh, di sini kita banyak, Mbak. Ada mungkin nyelam wisata Avandep, juga untuk Indrodep, untuk pelatihan selam juga untuk pemula, dan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang positif untuk pemberdayaan lingkungannya, termasuk clean up pantai, untuk bersih-bersih laut, dan rehabilitasi terumbu karang. Kemampuan yang dimiliki oleh personil di Selam Air, khususnya penyelam TNI AL, itu diantaranya search and rescue, salvage itu sendiri, terus demolisi bawah air. Termasuk juga ada fotografi bawah air. Jadi dalam triwulan pertama kita laksanakan latihan pangkalan dengan mempertajam kemampuan atau skill dari personil
di bidang penyelaman ship diver atau penanggulangan kapal di permukaan. Tujuannya yaitu untuk mempertajam skill atau kemampuan personil penyelam TNI Angkatan Laut di bidang salvage. Materi salvage sebenarnya kemampuan personil untuk menyiapkan supaya benda yang tenggelam itu bisa terapung. Di situ ada materi pengelasan, pemotongan, pengedapan, dan terakhir di situ ada materi pengangkatan dan pengapungan. Untuk pengelasan sendiri, pengelasan bawah air itu dimaksudkan untuk penanggulangan, menambal, memposisikan bagaimana kita di dalam air bisa merangkai, bisa memberikan daya apung terhadap benda itu sendiri. Penyelam 1 siap. Penyelam 1 siap. Penyelam 2 siap. Penyelam 2 siap. Awas kepala. Jadi badan kapal yang terjadi kerusakan itu kita laksanakan pengelasan itu supaya kebocoran yang terjadi di lokasi yang rusak itu bisa kita hambat. Pengelasan itu bertujuan untuk mengatasi kebocoran badan kapal yang robek atau yang rusak dan masih bisa kita satukan kembali supaya tidak terjadi kebocoran. Sangat penting karena satu kondisi seperti badan kapal yang sudah robek itu kita melaksanakan pengelasan itu tidak sama dengan kondisi di atas air. Las yang dipakai di bawah air adalah arusnya arus arah atau arus DC. Secara teknis pengelasan bawah air kita melaksanakan penyiapan generator listrik, kemudian generator las, atau lebih simpelnya lagi kita mempergunakan inverter las DC. Kenapa kita mempergunakan SDA? Ya karena waktu kita melaksanakan pengelasan kita tidak keburu waktu yang tentukan oleh alat selam itu sendiri. SSBA itu adalah self-supplied breathing apparatus. Jadi alat selam yang sistem pernafasannya disuplai dari permukaan. SSBA memang dirancang sedemikian rupa supaya kita sebagai seorang penyelam itu tidak terbatas untuk melaksanakan penyelaman. Kemungkinan untuk terjadinya decompression sickness itu setiap pelaksanaan penyelaman itu ada. Latihan yang dilaksanakan untuk mengatasi decompression sickness itu yaitu kita berlatih memfamiliarkan peralatan dengan penyelam. Selain pengelasan, latihan ini juga dilatihkan untuk emergency exit. Kemarin kami menskenariokan untuk emergency exit itu. Masuk penyelam 2. Penyelam 1 mengalami pingsan. Telah terjadi kedaruratan. Mohon. Penyelam 1 mengalami trouble kedaruratan. Mereka terjadi kedaruratan di saat berada di bottom atau berada di dasar, mereka tidak bisa melaksanakan pernafasan. Dalam artian susah untuk bernafas, jadi mereka mempergunakan IJS untuk timbul ke permukaan dan tidak melaksanakan prosedur naik ke permukaan. Tender standby. SAR standby. Agar dimensi darat. Ya, bawah, bantu. Setelah penyelam muncul ke permukaan, yang dilaksanakan oleh kami adalah secepat mungkin si korban itu dilakukan evakuasi sampai dia masuk ke chamber untuk dilakukan rekompresi. Korban penyelaman atas nama Serda Kadar sedang evakuasi perjalanan menuju ke darat. Sambil dilaksanakan pertolongan pertama pada korban. Maksudnya di saat rekompresi ini supaya penyelam tidak mengalami emboli udara yang terjadi karena naik terlalu cepat. Emboli udara itu sendiri maksudnya udara yang tersisa di pembuluh darah kita. Jadi dengan dilaksanakan rekompresi, penekanan ulang ke kedalaman semula itu supaya udara yang ada di pembuluh darah itu tekanannya bisa mengalir di pembuluh darah dan penyelam itu sendiri akan kembali normal.
pelan-pelan. Di Selam Bair Koarmatim, selain melaksanakan operasi secara khusus yang dibebankan kepada di Selam Bair mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelatihan penyelaman baik dari dalam maupun dari luar. Selain itu juga di Selam Bair akan melaksanakan pembinaan fisik yang dilaksanakan oleh Koarmatim secara umum dan di Selam Bair sendiri secara khusus. Pembinaan fisik itu meliputi yang dilaksanakan rutin yaitu Selasa sama Jumat, dan pembinaannya dilaksanakan oleh armada lari siang hari Rabu sama Kamis. Kenapa? Karena dituntut kekuatan fisik yang harus siap setiap saat digerakkan ke medan operasi yang dibebankan kepada prajurit penyelam. Baik, fasilitas yang dimiliki oleh di Selam Bair Armatim yaitu memiliki fasilitas khususnya semuanya di bidang penyelaman, yaitu ada 3, diving tank 1, diving tank 2, dan diving 3. Diving tank 1 yaitu simulasi free escape. Ini digunakan pada saat kita melatih kru dari kapal selam apabila kapal selam itu mengalami emergensi di tengah laut. Diving tank 1 atau diving tank free escape memiliki kedalaman 10 meter, di mana diving tank ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu memiliki kedalaman 3 meter dan dibatasi oleh sekat, dan di atasnya memiliki kedalaman 7 meter. Teknisnya, kru ABK kapal selam berada di sekat pertama, yaitu yang di kedalaman 3 meter. Begitu seluruhnya ada di dalam, akan dilaksanakan penggenangan air. Tujuannya apa? Yaitu supaya tekanan di bawah sama di atas itu sama. Begitu tekanan di atas sama di bawah sama, kru ABK kapal selam ini akan membuka katup tersebut atau disimulasikan dengan conning towernya kapal selam. Begitu dibuka semuanya, personel dari ABK kapal selam ini akan segera meninggalkan atau free escape, meninggalkan sekat pertama menuju ke permukaan untuk evakuasi personel kapal selam dari kedaruratan kapal selam itu sendiri. Diving tank 3 disebut juga simulasi peluncur torpedo atau PETOR. Di sini digunakan oleh penyelam di Selam Bair untuk melatih pasukan-pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Misalkan dari Denjaka, dari Taifib, dan dari Kopaska. Mereka akan berlatih di sini, disimulasikan kapal selam sesungguhnya dalam rangka melaksanakan infiltrasi ke daratan dengan sangat rahasia.
Di Selam Bair juga memiliki fasilitas lain, yaitu chamber permanen dan chamber mobile, di mana masing-masing chamber ini fungsinya sama, yaitu sebagai fasilitas rekompresi bagi penyelam untuk menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuhnya. Pintu sudah ditutup, akan dilaksanakan penekanan harga. Kebanggaan kami sebagai prajurit di Selam Bair adalah sesuai dengan moto semboyan kami, yaitu Wicak Wireng Warih, bijaksana dan kesatria di bawah air. Kebanggaan saya menjadi penyelam TNI Angkatan Laut adalah karena hanya kami yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kerja penyelaman, baik itu self-fake, underwater demolition, underwater cutting welding, maupun inspection and repair. Kebanggaan menjadi seorang penyelam Angkatan Laut adalah saya sudah bisa mendharma baktikan ilmu saya, pengetahuan saya, skill saya demi bangsa Indonesia. Di laut tersimpan kekayaan yang sangat melimpah yang perlu kita jaga. Untuk itu bergabunglah bersama kami para penyelam TNI AL. Huya, huya, huya. Di laut!